Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari yang penuh berkah ini kita kembali mengkaji ilmu, talabul ilmi dalam rangka takarub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah yang memang diberikan amanah oleh Allah untuk menjalani amanah kehidupan sampai ending kita, sampai wafatnya kita nanti. Hari ini Al-Fakir akan membahas tema tentang prasangka hamba-hamba Allah tergantung prasangka kita, ya. Jadi Allah itu tergantung prasangka daripada kita. Prasangka kita. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah bisa jadi akan memberikan keburukan. Bukan memberikan keburukan, ya, memberikan sesuatu yang sebenarnya keburukan itu bersumber dari diri kita sendiri. Maka bagi seorang muslim, apapun kondisi kita, secara ekonomi kita dalam kondisi sulit, secara keamanan kita dalam kondisi tidak aman, secara kesehatan kita kurang sehat, maka tetap harus berpikir positif thinking. Artinya terus berhusnuzon kepada Allah. Rasulullah SAW wanti-wanti kepada kita dalam sebuah hadis yang sudah masyhur, mungkin sering kali kita dengar, ya. Ana inda zonni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku, ya. Maka kalau kita berpikir umpamanya kita lagi dalam ketinggian, berpikir wah kepleset nih, bisa jadi kepleset. Contoh lagi saat kita safar dalam perjalanan, wah takut kecelakaan nih, bisa jadi kecelakaan. Maka dalam segala aktivitas apapun, kita harus positive thinking, husnuzon. Jadi insya Allah saat kita ingin melakukan perjalanan jauh, safar dalam perjalanan jauh, kita selalu berdoa semoga berangkat dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Kemudian orang yang baru memulai usaha atau berdagang, berniaga, wah jangan-jangan gak laku nih dagangan aneh gitu, wah jangan-jangan sepi hari ini. Nah, saat kita berpikir seperti itu, bisa jadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul tadi, ana endazoni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Maka supaya kita terus mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia, tentunya kita harus optimis, harus terus yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Apa yang kita lakukan akan diberikan kemudahan oleh Allah, yakin, ya. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita punya rencana tahun ini target bisnis saya harus sampai miliar, omsetnya miliaran, ya. Ternyata meleset. Itu bukan berarti hadis ini nggak sesuai. Kalau gitu hadisnya nggak sesuai dong. Ana inda zoni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Aku padahal sudah berprasangka baik bahwa target aku dalam setahun ke depan bisnisku sudah mencapai omset miliaran, ternyata nggak sampai miliaran. Nah, itu sebenarnya bukan hadisnya yang salah, tapi memang
manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengamati fakta-fakta atau penilaian, ya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang terbaik. Akal kita itu nggak nyampe, kadang-kadang menurut kita baik, padahal belum tentu menurut Allah baik. Menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah buruk. Nah itulah, maka Allah memberikan jawaban kita dari doa-doa kita selama ini, yang kira-kira nggak sesuai diganti sama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah Maha tahu. Nanti kalau kita dikasih kaya, dikabulkan, setahun ke depan bisnis kita sampai omsetnya miliaran, kemudian kita lupa sama Allah karena Allah tahu kelemahan iman kita, maka Allah kasih di bawah target kita. Harusnya 1 miliar cuma dapat 500 juta. Jangan kecewa. Dan itu artinya konteksnya bukan hadisnya yang salah, tapi karena memang dalam memberikan sesuatu, Allah itu memberikan sesuai dengan keperluan kita, ya. Bisa jadi kalau kita dikabulkan miliaran, kita kemudian jauh dari Allah, ya, terjerembab pada maksiat, dosa, akhirnya itu menjadi kerugian buat kita. Allah sayang sama kita. Makanya kalau kita minta rezeki sama Allah, bulan ini ada pembiayaan keperluan kita, taruhlah katakanlah 5 juta, tetapi pemasukan kita cuma 2 juta, jangan nyalain Allah. Ya. Itu artinya apa? Artinya memang Allah sedang melatih kita untuk berpikir, mengelola pemikiran kita bagaimana caranya untuk bisa menutupi uang yang kurang 3 juta lagi, supaya pembiayaan kita, kebutuhan operasional kehidupan kita sehari-hari itu pas. Sebulan kita butuh uang 5 juta, tapi cuma dapat 2 juta. Gimana caranya? Ya. Artinya memang Allah sudah berkehendak kita harus pinjam uang sama teman-teman kita, keluarga kita. Bisa jadi nanti bulan kedepannya Allah kasih lebih dari 5 juta. Ya kan? Karena kita punya hutang. Nah, itu adalah ujian kehidupan kita. Maka sebagai seorang muslim, mari kita optimis. Ya, optimis, selalu berprasangka baik, husnuzon, agar semua keinginan-keinginan kita dikabul oleh Allah. Ya, ada inda zonni abdi bi, aku tergantung dari prasangka-prasangka hambaku. Mari kita berhusnuzon kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Juga jangan suudzon kepada manusia. Mari kita percaya, harus yakin, hakul yakin. Allah ini pasti memberikan yang terbaik buat orang-orang yang takwa. Syaratnya harus taat, jalanin perintah agama. Ya, ini jalanin perintah agama enggak, tapi minta doa sama Allah supaya diberkahi rezeki kita. Sholat kagak. Syaratnya ya jalanin kewajiban. Bagaimana mungkin ada keberkahan kalau kita nggak sholat, nggak ngaji, tapi minta berkah sama Allah? Kan aneh, ya. Sebelum ditutup, Al-Fakir simpulkan, ya, bahwa apa yang kita pikirkan ketika kita berpikir positif, Allah pasti akan memberikan yang positif juga, yang baik juga. Dan jika kita berpikir negatif, maka Allah akan memberikan yang negatif juga. Maka dari sekarang, mari kita jadikan hidup ini penuh dengan semangat, optimis, terus menggali potensi diri kita agar bisa memenuhi kebutuhan kita di dunia. Ya, kita sudah dikarunia akal dan pikiran bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup, bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, bahkan syukur-syukur bisa membantu keluarga, kerabat, saudara yang duafa, yang kurang mampu. Itulah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.